Pak Yu, Selamat Paskah buat semuanya, buat hamba Tuhan, para senior, ya, Paskah juga, dimanapun Pak Yu. Anda berada, kita bersyukur ya, dia itu nggak cuma lahir, tapi dia mau mati buat kami. Amin. Ya, mau lahir itu berarti dia turun kelas, ya, itu sudah hebat ya. Orang dari posisi raja jadi rakyat biasa itu hebat, apalagi Tuhan jadi kita itu kan. Ya kayak pencipta jadi robot gitu ya, pencipta robot jadi robot gitu ya. Pencipta manusia itu sudah hebat, tapi dia mau mati itu lebih hebat lagi. Tapi kalau dia nggak bangkit ya, kata Paulus sia-sia kepercayaan kita ya. Jadi dia bangkit, dan yang nanti kita rayakan dia naik, saudara. Sehingga yang percaya rapture itu pasti, kenapa? Karena yang rapture kita sudah naik duluan. Kalau dia nggak pernah naik ke surga, bagaimana kita rapture? Jadi intinya 4 hal yang dasar kekristenan adalah lahir, dia mati, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu 4 yang kita percayai. Jadi ada yang bilang Paskah lebih penting daripada Natal. Itu juga aneh. Menurut saya, bagaimana dia mati kalau nggak pernah lahir gitu ya. Jadi semuanya benar. Pokoknya kita punya Tuhan yang pernah lahir buat kita, punya Tuhan yang sudah mau mati buat kita, dan dia sudah membuktikan dia sudah bangkit dan akan naik ke surga untuk menyiapkan sesuatu bagi kita. Kalau dia bangkit nggak naik, kita nggak punya pengharapan surga yang mulia. Jadi itu 4 hal. Saudara pernah dengar lagu ini enggak? Hari ini saya akan menyiapkan firman Tuhan kesehatan fatty liver. Tapi sebelum fatty liver, saya ada 4 slide, ya 4 slide, hanya 10 menit mungkin ya, untuk mengajarkan kita kembali review tentang Tuhan. Tapi yang saya ajarkan ini dasar ya. Jadi saya mengajar di sekolah STT Teologia, Parakletos Surabaya, ini mengajarkan dasar-dasar namanya healing, basic biblical. Kenapa sih? Karena banyak hamba Tuhan itu percaya diampuni, tapi nggak percaya kesembuhan. Jadi kalau saya tanyai ya, Anda percaya nggak diampuni? Pasti dong. Anda percaya masuk surga? Pasti dong. Kolesterolmu bisa sembuh nggak? Ya itu nggak apa-apa deh, kolesterol asal masuk surga. Yang tersinggung katakan amin. Nggak apa-apa deh, fatty liver asal masuk surga. Ini aneh, saudara. Ini aneh. Sama dengan agama lain. Agama kita beda. Pilurnya menyembuhkan kita. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan dulu, saudara. Jadi, dalam Yesus itu ada kepastian. Bukan semoga ya. Kalau ditanyai, siapa masuk surga? Saya. Siapa sembuh kankernya? Nggak tahu wis. Ini aneh. Jadi waktu adik saya kanker, saya ulang lagi ya. Adik saya kanker, katanya dokter 3 bulan lagi mati. Saya tanya adik, ini Titi, Abed, namanya Abed ya. Kamu kira-kira mati mau sembuh dulu atau langsung mati? Terserah wis, yang penting aku masuk surga. Loh, ya apa sih? Kok kamu GR bisa masuk surga? Ya soal Yesus sudah bangkit dan mati buat aku. Loh lah iya. Bangkit masuk no surga itu lebih angel daripada nyembuh no kamu. Kamu itu persis anak saya, Sean. Minta uang kuliah ratusan juta nggak sungkan. Minta uang untuk beli ayam goreng sungkan. Halo, Pak, aku sungkan, Pak, minta ayam goreng. Tapi minta uang 100 juta untuk kuliah nggak sungkan. Anda semua ini masuk surga nggak sungkan. Sembuh sungkan. Sorry ya, saya ngomong ini. Karena saya percaya dalam Yesus. Kalau Anda bisa masuk surga, Anda bisa sembuh. Yang setuju, katakan amin. Ayo saudara, bangkit imanmu. Yesus sudah bangkit, imannya harus bangkit. Ayo, saya akan ajarkan 4 slide membuat Anda berbeda selama ini. Nanti kita belajar kesehatan itu santai gitu loh. Ayo Anda lihat. Pujilah Tuhan, jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Semua orang ngerti lagu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Saudara, kalau saya tanyai kebaikan Tuhan itu apa? Jawabannya banyak. Ya. Pak Manto menjawab, saya punya istri yang cantik. Nah, Pak David menjawab, saya punya keluarga yang baik. Semua orang bisa menjawab kebaikan Tuhan itu apa. Tapi saya bocorkan ya, ada dua yang dasar. Apakah dua yang dasar itu? Ayo kita lihat yuk. Ayo dibaca yuk. Dia yang mengampuni kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 2 kan katakan yang gini, jangan lupakan kebaikannya. Apakah kebaikannya? Ayat 3 mengatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanku, dia mengampuni segala penyakitku. Ayo dibaca yuk. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, dia yang mengampuni penyakitku, dia yang menyembuhkan penyakitku. Jadi yang pertama apa? Ayo dibaca yuk, dosaku diampuni. Yang kedua apa yuk? Segala penyakitku disembuhkan. Saudara, saya belajar kesehatan 22 tahun. Kalau obat untuk sakit jantung tidak bagus buat emah. Kalau obat sakit emah tidak bagus buat liver. Tidak ada obat yang bisa semuanya. Semua ada kontradiksi. Halo, pernah minum obat? Dokternya bilang, kalau minum ini tidak boleh ini ya. Cuma bilur Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Saya berdoa malam ini yang diabetes disembuhkan. Yang kanker disembuhkan. Yang sakit jantung miring diganti jantung yang baru. Yang sakit mah disembuhkan. Jadi kebaikan Tuhan ada dua. Tangan kiri diangkat. Dosaku diampuni. Tangan kanan diangkat. Apa? Penyakitku disembuhkan. Ayo, diulangi yuk. Kebaikan Tuhan apa? Tangan kiri. Dosaku diampuni. Tangan kanan apa? Segala penyakitku disembuhkan. Orang Kristen itu GR. Ditanyain, dosamu diampuni? Pasti dong. Diabetesmu sembuh nggak? Kira-kira sembuh nggak ya? Mulai sekarang nggak. Dosaku diampuni. Penyakitku disembuhkan. Dikatakan apa? Segala penyakit. Pak, tapi ini beda, Pak. Katanya dokter tidak bisa sembuh. Katanya dokter, katanya Yesus yang sudah bangkit, segala penyakitku disembuhkan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi ingat ya, Yesus kalau menyembuhkan orang lumpuh bagaimana? Ingat nggak ceritanya? Dia ngomong gini, lumpuh sembuh? Enggak. Mesti ngomong apa? Dosamu diampuni anakku. Berjalanlah. Kalau saudara percaya pengampunan, saudara sudah sembuh. Yang setuju katakan amin. Sudah ya. Sekarang belajar kesehatan bukan untuk sembuh ya. Untuk menjaga kesehatan yang sudah disembuhkan Yesus. Ini penting loh saudara. Saya ingin saudara pendeta-pendeta di sini kalau doakan orang sakit jangan langsung didoakan. Tanyai dulu gini. Pak, Anda percaya nggak dosamu diampuni? Kalau orang yang jawab, percaya. Langsung bilang aja, ternyata Pak, dua itu saudara kembar, pengampunan dan kesembuhan. Misalnya Pak David, ini ya saya ke Malang, Pak David ngasih 2. Es teh manis dan rawon, gitu ya. Kalau saya makan rawonnya Pak David, saya kenyang tapi haus. Kalau saya minum es teh manisnya, saya nggak haus tapi lapar. Kalau saya makan dua-duanya, saya kenyang dan saya nggak haus. Saudara, ada bilur Yesus, ada darah Yesus. Kenapa orang Kristen suka darah Yesus? Harusnya bilur Yesus suka sembuh. Darah Yesus suka masuk surga. Jadi masuk surga tanpa diabetes. Yang setuju katakan amin. Bapaknya sudah beli minuman, bapaknya sudah makan nasi, anaknya cuma minum aja tidak mau makan. Kalau Anda hanya percaya darah Yesus, Anda masuk surga tapi sakit. Ayo saudara, bangkit, bangkit, jangan mau dibohongi iblis. Ayo kita lihat ya, slide terakhir. Dalam kedokteran, Anda lihat semua, Anda lihat semuanya. Tidak ada darah kalau tidak ada luka. Saya ulangi,
Tidak ada darah kalau tidak ada luka. Saya ulangi, tidak ada darah kalau tidak ada luka. Luka Yesus menyembuhkan. Kok aneh ada percaya darah Yesus? Kenapa tidak percaya luka Yesus? Yang punya tangan, angkat tangannya. Yang punya tangan, nggak punya tangan nggak usah. Bilang sama tangannya, darah keluar roh. Mana bisa? Harus disobek. Harus disobek. Sobekannya Yesus itu menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Darah Yesus mengampuni dosa. Tak ulang lagi ya Bapak-bapak, jangan tersinggung ya. Saya sayang sama saudara. Setan tuh jebak kita tahunan. Kita selalu ngomong, enggak apa-apa kanker asal masuk surga. Dulu, piye toh? Kalau anaknya Pak David nanti dulu bilang gini, Papa, aku minum aja Pak, enggak makan Pak, asal anaknya Papa. Duh, ngapa sih Papa sudah beli nasi kok? Saudara, perjamuan kudus ada 2. Rotinya, kalau makan roti ingat, penyakitku sembuh. Kalau minum anggur apa? Aku masuk surga, gitu loh. Mulai sekarang mantap ya Bapak Ibu. Kalau ada anakmu yang sakit, bilang, nah dosamu diampuni, kamu sudah sembuh. Gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, saya sudah selesai. Anda lihat ya, saya ulang lagi ya. Ingat ya, darah hanya keluar kalau ada bilur. Karena itu saudara harus ingat bahwa darah Yesus dimulai dari bilur Yesus. Ayo ayatnya di crop. Mungkin Bapak-bapak sudah ingat tapi tolong di crop. Yesus punya 2 paket. Yang mau bilurku sembuh, yang mau darahku diampuni. Mau mana kalian? Tak ulangi. Yesus punya 2 makanan. Punya bilur menyembuhkan, punya darah mengampuni. Jangan ngambil darahnya saja. Nanti kankermu tidak hilang. Ngambil darahnya saja. Nanti diabetesmu nggak hilang. Tapi dibalik ada bapak-bapak yang salah. Ngambil bilurnya sembuh tapi dosa lagi. Jangan ya. Dua-duanya harus diambil. Pak, tapi mustahil Pak. Nggak mungkin saya sembuh Pak. Ingat. Impossible is where God operates. Kemustahilan adalah wilayah Tuhan bekerja. Ketika dokter mengatakan kepada saya, Pak Yohanes sudah lewat 3 bulan, dokter Indonesia angkat tangan. Berarti Bapak harus lumpuh total. Saya pindah dokter Belanda. Dokter Belanda lebih pinter. Ngomong apa? Kalau saya pinter Pak, Bapak tak kasih waktu perpanjangan 3 bulan. Tapi ngelewati Juni, dengarkan kata-katanya dia, ngelewati Juni, walaupun malaikat tidak bisa menyembuhkan Bapak. Tapi Bapak tahu, setelah dokternya pulang Belanda, angkat tangan, bulan ke-8, tangan saya bisa bergerak berdua-dua. Saya sembuh total. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Karena yang tidak masuk akal itu saatnya Tuhan kerja. Kenapa Tuhan tidak nolong Anda waktu masuk akal? Karena nanti Anda pikir akalmu. Nanti ada dokter yang bilang, waktu adik saya kanker 3 bulan mati, saya pindah dokter lebih pinter. Dokter lebih pinter ngomong apa? Salah yuk, ini bukan 3 bulan, tapi 3 minggu matinya. Tambah pinter, tambah cepat matinya. Saya ganti profesor saya. Enggak yuk, rasanya minggu depan matinya. Ingat, ketemu orang pinter, tambah cepat mati. Tapi ketemu Yesus, Yesus bilang sama adik saya, kamu memang mau mati, tapi tidak sekarang. Karena nyawamu di dalam tangan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Saudara, masih ikut Zoom toh? Tidak ada yang mati toh? Ini semua hidup enggak? Hidup toh? Ternyata banyak orang mati, kena Zoom. Kena apa? Mati, kena COVID. Sudah mati semua orang pinter. Yang hidup adalah yang percaya 2. Bilurnya menyembuhkan, darahnya mengampuni. Sudah, saya akan masuk fatty liver. Saya harapkan saudara percaya. Waktu dengar khotbah fatty liver saya, jantungmu diganti yang baru.
lututmu yang sembuh bisa berjalan baik. Kalau Anda percaya boleh, tidak boleh. Tapi saya mendengarkan suara Roh Kudus. Hari ini ada 2 orang yang sakit lutut dan dia akan disembuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang ada yang sakit mah kronis. Ada yang tangannya sakit, tidak bisa ngangkat. Angkat sekarang. Dalam nama Yesus, engkau sembuh, saudara. Ada yang sendi-sendinya nyeri, asam urat juga sembuh. Percaya. Kalau Yesus sudah menyampaikan firman, dia akan menggenapi. Saya berdoa, jantungnya bapak-bapak baru semua. Nah, ayo kita belajar ya. Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan, enak belajar kesehatan nih. Liver itu organ lumayan berat. Letaknya di perut sebelah kanan. Ingat ya, letaknya di perut sebelah kanan. Bapak, di perut sebelah kanan. Ini tangan kiri saya, ini tangan kanan saya. Jadi kalau kiri itu jantung. Kalau kanan itu hati. Jadi kalau ada ibu-ibu ngomong ini, Pak, hatiku sakit, Pak, salah. Hatiku tenang. Jangan ya, pegang perutnya. Hatiku tenang. Nggak, saya bergurau ya. Maksudnya hatinya di lagu itu kan perasaan gitu ya. Tapi organ hati itu di perut sebelah kanan. Jadi kalau saya bergurau sama pasien, saya bilang, aduh Ibu, hatiku bingung Bu. Duh, Pak Yohanes hati kan di sini, bukan di sini itu paru-parunya. Tapi banyak pemimpin puji-pujian bilang, hatiku. Tapi tidak salah, itu maksudnya perasaan. Jadi hati di sebelah kanan. Jadi ciri-cirinya apa? Kalau perutnya kembung sebelah kanan, curiga fatty liver. Bapak Ibu punya tangan dot, terus dipegang perutnya, dipencet-pencet. Kalau kiri, empuknya sama dengan yang kanan enggak? Gini ya. Jadi kiri sama kanan, empuknya sama enggak? Kalau sebelah kanan agak keras, ya mesti dengarkan ini sampai habis ya, supaya Anda sehat. Pak, hati itu untuk apa sih Pak? Liver itu untuk apa sih Pak? Anda tahu enggak? Anda tiap hari itu makan salah. Racun, pestisida, semuanya itu disaring sama hati. Minum obat flu yang nyaring hati. Fungsinya ada ribuan. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Kedokteran mencatat fungsi hati ribuan. Tetapi saya akan sebutkan 8 aja supaya Anda senang. Paling nggak gini, oh penting ya, ya tak jaga dah. Gitu. Ya, yuk kita lihat ya. Nah, ingat, Anda ini hanyalah tulang. Kalau Tuhan nggak kasih daging, Anda jalan-jalan dikejar sama anjing loh ya. No? Untung untung Tuhan kasih daging ya. No? Gara-gara Anda punya daging, anjingnya yang dimakan ya RW ya. Ayo kita lihat ya. Letaknya di mana, saudara? Di situ, di sebelah kanan. Ini kalau dari belakang, ini dari depan. Jadi atasnya lambung. Karena itu ciri-cirinya sakit liver itu kembung karena dekat lambung. Jadi sebat, dipukul gini, pung 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 gitu ya, tahu ya. Jadi liver itu bahaya. Kalau sudah kena kanker hati, secara manusia nggak ada obatnya. Oh ya, saya mau kesaksian dikit. Ada pendeta, tapi sekarang sudah meninggal dia ya. Dia nyanyi lagu yang terkenal, lagu apa ya? Oh, tentang kasih Tuhan gitu loh. Dia di Surabaya, dia penyanyi terkenal. Suatu ketika ketemu saya, Pak Yohanes, saya pendeta, penyanyi. Ya kenapa? Saya ini kena kanker hati, sirosis. Sirosis itu awalnya jadi fatty liver. Saya mau ke Singapura, mau berobat di operasi. Berapa biayanya? 250 juta.
Itu pun katanya dokter bisa mati, bisa enggak gitu. Jadi saya pamit sama Pak Yohanes. Saya bilang, kamu percaya bilur Yesus enggak? Ya percaya dong. Percaya sembuh. Enggak tahu Pak Yohanes, gimana sih kamu ini pendeta kok aneh jawabanmu. Oke, ayo. Enggak usah 200 juta dibuang. Ayah, traktir saya aja. Nih, traktir aja makan nih. Saya obati ya. Saya suruh treadmill, jalan pagi setiap hari. Lalu saya suruh makan pisang kepok gitu ya, pisang kepok gitu. Setiap hari dikukus. Kalau waktu itu saya kenal Pak Manto ya, tak suruh makan pisang lumajang, pisang tanduk. Akhirnya dia makan pisang itu ya kepok, kukus. Anda tahu setelah 3 bulan dia berangkat ke Singapura, diperiksa, kankernya hilang. Tepuk tangan buat Tuhan enggak? Jadi obatnya cuma pisang. Nah kalau 200 juta dibelikan pisang kan 1 kontainer. Halo? Apakah pisang yang menyembuhkan? Ya bukan. Tapi Yesus pencipta pisang gitu loh. Kenapa punya Yesus? Dia penyanyi lagu rohani, kok kanker enggak sembuh? Enggak makan pisang. Akhirnya temennya niru makan pisang, tapi mati. Kenapa? Karena makan pisang ingat Pak Yohanes, harus ingat Yesus. Niru ilmu saya, mau gratisan nggak bayar, enaknya. Nggak ngerti rahasia saya, hebatnya saya bukan saya pinter, karena saya punya Yesus. Apa yang saya ucapkan bibir saya diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ngajari Anda, saya sekolah, enggak guyonan saya ini. Tapi yang bikin saya hebat bukan omongan saya. Yesus itu yang saya ceritakan itu. Karena itu saudara, ingat. Masih banyak WA tiap hari puluhan itu. Pak Yohanes saya mau mati, Pak Yohanes saya kanker. Jangan cari saya. Cari Yesus dulu, baru tanya saya makanannya. Saya bersyukur Pak Wesley ini diurapi Roh Kudus bisa mengadakan ini setiap hari untuk para hamba Tuhan tiap bulan. Ini bukan buat saya sudah pinter. Ini buat Anda. Percaya Tuhan nggak cukup karena iman tanpa tindakan sia-sia. Makan pisang sama dalam nama Yesus. Kenapa Pak itu kok sembuh, pendeta itu? Karena waktu treatment tak ajari nyanyi gini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Waktu berdoa makan pisang, Tuhan Yesus pencipta pisang, sembuhkan liverku, kasih baru dalam nama Yesus. Saya suruh megangi pagi, siang, malam, levernya sebelah kanan. Dalam nama Yesus, liverku baru. Maka jadi baru, saudara. Karena dia pencipta gunung, pencipta langit dan bumi. Tepuk tangan dong buat Tuhan, saudara. Kalau dia bisa menciptakan gunung, pankreasmu malam ini yang diabetes baru dalam nama Yesus. Yang sudah umur 60 saya berdoa, pegang kepalanya. Umur 55 pegang kepala. Dalam nama Yesus, otakku baru tidak pikun. Tambah tua, tambah pinter, tambah ingat. Tapi jangan ingat kesalahan ya. Ayo saya berguru ya Bapak Ibu, kita masuk lagi. Pertama, menghasilkan kolesterol. Jadi kolesterol itu dihasilkan oleh liver. Kalau makanmu salah, yang dihasilkan kolesterol jahat. Kalau makan benar, yang dihasilkan kolesterol benar. Menghasilkan empedu, yang kedua. Yang ketiga, gudangnya nutrisi. Jadi Bapak Ibu kalau makan buah, vitaminnya ditaruh mana? Liver. Pernah buka lemari makanan enggak? Nah, liver itu lemarinya vitamin. Vitamin A, D, anti-COVID, E, vitamin K. Itu disimpan di liver. Lagi, fungsinya yang keempat apa Pak Yohanes? Membantu protein dicerna. Kalau Anda tidak punya liver, fatty liver, tidak boleh makan daging. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu,
Kalau ada yang vegetarian, saya hormati. Tapi saya karnivora, suka daging. Bapak suka daging enggak? Kalau suka daging ayam, daging ikan, Bapak harus livernya sehat. Kalau enggak, fatty liver. Ayo kita lihat lagi ya. Yang kelima, menghasilkan protein khusus, membersihkan darah, menghancurkan darah tua. Oh iya, Bapak, Ibu, Bapak lupa ya. Darah itu umurnya 3 bulan. Tiap 3 bulan darahmu baru. Jadi Bapak Ibu kalau takut 3 bulan lagi kontraknya habis, jangan takut. Darahmu aja dikasih Tuhan kok, apalagi rumahmu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ada orang ngomel gini, Pak, 3 bulan lagi saya mau mati, Pak, utang saya, Pak. Ternyata nggak mati-mati karena darahnya baru. Bikin darah sama bikin rumah sulit mana? Siapa yang bisa saya kasih uang bikin darah, yuk? Anda tahu nggak di donor darah itu? Orang kaya punya Mercy pun butuh darah. Karena darah tidak ada pabriknya. Jantung ada jantung buatan. Tulang ada tulang buatan. Ada nggak darah buatan? Orang Jawa bilang dari Sumbo. Bukan. Jadi darah itu punyanya Yesus. Karena itu kalau Anda percaya darah Yesus, saya yakin semua yang ikut Zoom ini sembuh dalam nama Yesus. Gitu loh saudara. Amin ya. Jadi ingat kalau 3 bulan lagi punya masalah, ingat 3 bulan lagi darahku baru. Berarti masalahku juga selesai. Menghasilkan energi. Jadi kalau kena liver, lemes, nggak punya energi. Karena pabrik energi di liver. Ciri-cirinya orang yang kena liver, gampang menguap. Zoom masih 10 menit sudah gini. Yang tersinggung katakan amin. Saya berguru loh ya. Jadi Bapak Ibu kalau gampang capek, itu ternyata kena livernya. Obatnya apa Pak Yu? Saya mau tanya, Anda mau obat yang mahal atau yang murah? Paling enak itu apa? Sembarang Pak Yu, pokoknya ada Tuhan gitu loh. Ya, oke, kita masuk ya. Tes liver itu ada macam-macam. Nah, ini ada banyak ya, nggak usah dibahas. Nanti Anda malah pusing, ini nggak perlu. Nanti dokter yang jelaskan. Ini loh, liver kalau sehat kayak gini bentuknya, lihat. Sudah lihat? Kalau kena fatty liver bentuknya kayak gini. Orang Jawa bilang dibungkus gaje. Pernah lihat nggak sate gaje sama sate enggak? Liver yang sehat kayak gini, liver yang berlemak namanya fatty liver. Ini fatty itu artinya lemak. Bahasa Inggrisnya lemak itu fatty. Kalau ini fatty liver nggak diobati 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun jadi kanker, jadi batu. Bayangkan livernya jadi batu kayak celengan itu loh. Saya ulangi, sehat, fatty liver yang akan kita bahas malam ini kanker hati, sirosis. Pendeta tadi itu sudah kanker hati, tapi tetap bisa sembuh. Kenapa? Karena bilur-bilur Yesus, dia sudah bangkit buat kita. Amin. Jadi fatty liver itu menyerang orang, Bapak Ibu jangan tersinggung ya, saya sayang sama Bapak Ibu. Lingkar pinggang yang lebih dari 90 cm, laki-laki, itu cenderung fatty liver. Jangan tersinggung ya, saya ngomong ini supaya Anda ngerti. Bagaimana menyembuhkan fatty liver paling gampang? Tak ajari puasa nanti nek mau. Tapi jangan tersinggung ya, saya ngajar bikin buku puasa, sehat dan puasa, menyembuhkan fatty liver beribuan orang. Puasanya bukan seperti puasa gereja Bapak Ibu. Nanti tak ajari nek Bapak Ibu mau, nek mau enggak usah, enggak apa-apa.
Tak ajari makanannya aja. Kalau mau tak ajari puasanya. Nah, ini loh terapannya. Saya bahas yang kuning ya. Yang kuning ya. Lemak-lemak tok ini. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, nggak selera makan. Nah, saya nggak mau makan, males aku, gitu ya. Itu sudah curiga. Livernya terganggu. Kedua, berat badannya turun tanpa sebab yang jelas. Jadi, aku kurus walaupun aku tidak diet loh. Badan terasa lemah dan lesu. 4, bagian matanya kuning. Ini salah ya, bagian mata yang puting, bukan puting, putih, menguning. Di bagian kanan atas perut bengkak. Tadi saya bilang apa? Bagian atasnya berat, keras. Kakinya bengkak, badan terasa lemah, payudara pria membesar. Jadi pria-pria ingat, kalau dibuka bajunya, maaf ya, pria-pria. Bapak nggak usah buka baju sekarang, Pak. Ya saya tujuan, saya bergurau loh ya. Laki-laki itu kalau buka baju, daerah putingnya itu seperti perempuan maju dikit itu loh. Ngerti ya? Nanti aja buka bajunya ya. Kalau pria loh, ini pria loh ya. Saya ulangi, takutnya yang YouTube salah ngerti nanti ya. Pria. Terus gak ngerti pria lanang gitu ya. Laki-laki. Itu payudaranya membesar. Kok bisa, Pak? Nah, itu ya. Itu namanya gemuk gitu ya. Oke, itu ciri-cirinya. Lalu gara-gara apa? Gemuk yang pertama. Yang kedua gara-gara apa? Diabetesnya nggak terkontrol. Lalu apa? Kadar lemaknya, kolesterolnya terlalu tinggi. Lalu apa? Penurunan badan terlalu cepat. Dari diet tidak boleh terlalu kurus cepat ya. Bahaya juga livernya. Infeksi virus. Oh ini sama ya. Paparan kimia dan faktor keturunan. Jadi kalau bapaknya bapak kena fatty liver dulu, bapak lahir kena gitu ya. Tapi dengan pola makan yang baik hilang ya. Nah, ini obatnya. Strawberry. Yang pertama, dicatat ya. Kalau ada jemaat yang sakit biar ngerti. Pak, strawberry sulit, Pak. Ya ini aja. Apel. Pak, apel mahal, Pak. Ya ini aja. Pisang. Ngerti ya? Strawberry dulu, kalau nggak ada apel. Apel kemahalan beli pisang. Pak, kalau pisang mahal, Pak, ya udah nggak usah diobati. Saya berguru loh ya, saya berguru. Saya ini kalau ngajar terlalu tegang nanti Anda stres teman. Jadi sama berkuyun-kuyun Anda ya, kita kan saudara. Anda ini pasti umurnya sudah lebih dari saya, tak anggap kakak saya aja ya. Cerita nembe kakak ya santai gini ya. Yang nggak bisa santai yang di YouTube, salahnya ya nggak mau ikut Zoom ya. Ya YouTube ya tegang kamu. Kalau yang Zoom kan bisa guyonan. Oke, jadi obat yang paling mahal strawberry, yang kedua apel, yang ketiga paling murah, paling jos pisang. Pisang apa, Pak? Pisang, semua pisang, apapun. Ya. Katanya paling bagus pisang kepok, pisang manduk. Padahal di Amerika, kalau saya ngajar ini ya, saya ngajar di Amerika, saya ngajar pisang semua juga bisa ya.
Tuhan adil. Masa orang Amerika harus ke Indonesia beli kepok? Ya nggak perlu ya. Tuhan itu adil, ngerti nggak? Ngerti. Pokoknya kalau obatnya nggak sama-sama dikit dalam nama Yesus gitu loh. Yang penting Yesusnya sama gitu ya. Oke. Kedua sama apa? Oh ya, saya lupa. Makan buah ini kok nggak sembuh Pak. Ditambahi jalan pagi 20 menit. Pak, kalau saya 30 menit Pak, sempurna. Pak, kalau 2 jam Pak, nggak perlu kecapean. Setengah jam paling banyak. Jalan tergesa-gesa. Bagaimana jalan tergesa-gesa itu? Ada yang ngerti nggak? Misalnya, saya Pak Matius selamat ya. Pak Matius kalau misalnya ke toko, dompetnya ketinggalan, jalannya cepat atau jalan biasa? Pak Matius selamat pasti nabrak anak kecil, ditabrak satpam, ditabrak. Soalnya dompetnya Pak isinya Pak penting Pak, KTP Pak. Jadi jalan tergesa-gesa itu seperti itu Pak Matius selamat, ngerti ya? Jadi jalan tergesa-gesa itu seperti itu. Misalnya Bu Otria Sagala, cincinnya ketinggalan, jalannya pelan-pelan atau cepat-cepat, gitu loh, yang ngerti. Lari, tabrak, bujur tinggal ya. Itu contoh loh ya, jangan tersinggungnya. Jadi jalan tergesa-gesa 30 menit. Terus akhirnya ngos-ngosan gini. Itu livermu sehat. Kalau kena fatty liver tiap hari, tapi kalau sehat seminggu 2 kali 3 kali cukup. Oke. Obat yang lain agak sulit, alpokat. Kuning-kuningnya sama hijau-hijaunya yang bagus ya. Bijinya nggak usah loh ya. Itu kalau di kuliah saya bijinya itu dibuat pewarna baju. Kalau zaman kecil saya diajari papi saya buat tembak-tembakan dari isi pulpen itu ya, tembak cetok gitu ya, itu. Terus sekarang gizi lainnya apa ya? Suka tempe yang suka tempe tahu. Sari dele itu juga obatnya liver, ya. Jadi minum sari dele seminggu 2 kali. Makan tempe, Pak David tapi dulu. Nanti saya kalau ke Malang minta tempe. Nanti kira-kira tanggal 15 saya ke Malang loh Pak. 15 Mei ya. Kalau Bapak ada kita ketemu Pak. Nah terus wortel dan jeruk. Ya ini agak mahal. Ya, wortel dan jeruk. Nah, semua sayuran bagus. Yang terakhir ini paling jos andalan saya. Apakah? Temulawak dikasih jahe, direbus. Temulawak dikasih jahe, direbus. Oh iya Bapak Ibu tak ajari ya. Ambil temulawak setengah kilo, dicuci, dipotong besar-besar, dijemur di samping rumah. Setelah kering disimpan. Nah, kalau ngerebus ambil segenggam, dikasih air 2 gelas, diminum sekeluarga. Itu jos seminggu 2 kali, mencegah fatty liver. Semoga diberkati Tuhan. Selamat Paskah ya. Oh ya, ini ada buku saya terbaru, jangan lupa ya. Kalau Anda ada jemaat yang sakit, diabetes, dan mau langsing, di crop ya, di foto ya. 2 buku ini sudah ada di Gramedia dan Tokopedia dan Shopee, bisa dibeli. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Wesley. Waduh, luar biasa. Mau lebih bagus lagi ya baca bukunya. Beli buku. Terima kasih Pak Yu untuk pencerahannya. Saya kira masih panjang Pak Yu. Puasa belum ya Pak Yu ya? Dikupas ya. Kalau mau puasanya gini, sekalian ya. Iya ya. Gini,
Anda tak ajari ya, puasa ini menyembuhkan segala penyakit. Tapi ini saya temukan karena saya menyembuhkan beberapa hamba Tuhan, akhirnya saya dikasih hikmat. Bapak Ibu, gampang kok puasanya, dilakukan seumur hidup bisa. Jadi ini puasa yang dilakukan seumur hidup. Contohnya begini, Bapak terakhir makan jam berapa? Jam 7 malam Pak, yo gitu ya. Berarti besok tidak boleh sarapan kalau tidak jam 8. Yang mengerti angkat jempol. Saya ulangi. Pokoknya kalau mengerti angkat jempol biar saya ngerti ya. Kalau saya terakhir makan jam 8 malam Pak Yu, besok terakhir makan jam 9. Yang mengerti angkat jempol. Jadi sarapannya ditambah 1 jam dari terakhir makan terakhir malam. Pak, saya habis kebaktian makan jam 11 malam, Pak. Wis, Anda ke UGD aja. Masa malam-malam kok makan. Saya bergurau ya. Saya bergurau loh ya. Gini, tapi intinya begitu ya. Anda lakukan, oh Bapak Ibu Pendeta, ayo kita janjian yuk. Kalau tidak khotbah, kalau tidak capek, janjian yuk. Makan terakhir jam 6:30. Gitu yuk, janjian yuk. Sampai kapan Pak Yu? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Ngerti ya? Tapi kalau habis khotbah capek, gado lauk, tempe tahu aja, nggak usah nasi. Nah, kalau Bapak Ibu terakhir makan jam 8, besok makan jam berapa? Jam 9. Kalau Bapak bisa gitu aja, kita janjian yuk 3 bulan lagi diukur pinggangnya. Pasti turun 5 cm. Yang sudah kurus, bukan perutnya hilang, tetap dijaga. Saya ulangi ya, kalau terakhir makan jam 7, besok sarapan tercepatnya jam 8. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan ini 3 bulan lagi, pinggangmu 4 cm, 5 cm, tapi yang penting bukan itunya, ginjalmu bersih, livermu bersih, dan lambungmu sembuh sakit mahnya. Ini coba ya, saya sudah coba 100 pendeta dan semua sembuh. Terima kasih Pak Wesley, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Saya lihat ada pertanyaan yang sudah masuk. Pak Yo, kalau minum temulawak, perut saya kok cepat lapar ya Pak Yo? Apa gak tambah gemuk kira-kira ya? Itu dari Vera Sakita. Jadi tadi saya akan katakan, kalau nggak suka makan itu sakit liver. Karena itu obatnya temulawak supaya suka makan. Nah, suka makan itu beda dengan makan banyak. Kalau Anda, kenapa sih? Apakah ada peraturan pemerintah kalau makan nggak harus 1 piring kena pajak? Halo? Pokoknya makan, saudara. Jadi nggak perlu gemuk. Kalau kena temulawak suka makan nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa nasinya setengah. Apakah kalau nasinya setengah imannya hilang? Enggak toh. Jadi kalau makan nasinya setengah porsi. Jangan setengah magicom. Jadi liver membuat kita suka makan nggak apa-apa. Asal makannya tetap dibatasi ilmunya. Dan ingat, kalau malam makan terakhir jam 7, besok pagi makan jam 8. Bapak Ibu jangan takut ya. Bapak Ibu kalau mau ke Israel, bilang minta Tuhan, aku mau ke sana kalau boleh gitu loh. Pasti bisa berangkat. Saya berharap ya, kalau tahun depan keadaan lebih baik lagi, kalau perlu saya sama Pak Wesley akan bikin tim supaya pendeta-pendeta ini bisa berangkat ya ke Israel gitu loh. Saya saudara bilang, Tuhan, aku cuma boleh Pak Wesley saya kesaksian dikit ya. Jadi bilang gini loh, Tuhan, aku tahu enggak penting ke sana, tapi aku pingin ke desanya Yesus. Kepingin Tuhan. Minta rumah saya nggak sungkan kok, minta jodoh nggak sungkan kok. Ayo minta toh. Tuhan, aku kalau boleh berangkat Tuhan, aku pingin Tuhan. Keinginan hatimu itu loh akan diberikan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, Pak Yo, vitamin apa yang bagus untuk tulang habis operasi karena patah tulang? Buah apa yang harus diberikan? Buahnya pertama jus tomat. Jus tomat yang rutin setelah makan siang. Jangan pagi hari karena ada yang nggak kuat lambungnya.
setelah makan siang, jus tomat murni 2 buah tomat di jus tanpa gula. Itu yang pertama. Kedua, kalau musim manggis, cari manggis yang belakangnya genap. Cari manggis, kalau di belakang itu kan ada bunganya toh. Bunganya 1, 2, 3, 4, 5, jangan diambil. Ambil yang 6. Kenapa? Karena kematangannya sempurna. Nah, itu bisa membuat lutut sembuh. Ketiga, jus sersa. Ya, itu 3 buah ya. Tomat, manggis, sersa. Lalu jangan daunnya ya, buahnya di jus saja tanpa gula ya. Cari yang manis ya, kecil-kecil dikit boleh lah. Nah, lalu vitaminnya sudah pasti kalsium, D3, zinc itu ya. 3 itu vitamin untuk tulang. Itu. Terima kasih. Berarti minum kalsium harus disertai vitamin D3 ya Pak Yo? D3 itu membuat kalsium masuk tulang. Ah ya itu. Banyak orang minum susu, kenapa tulangnya lemah? Karena tidak punya D3. Nah, kalau D3 mau tanya sama Pak Yohanes, yang alami D3 apa Pak Yohanes? Banyak. Jamur, yogurt. Saya tiap hari minum yogurt ya 1 cup karena saya nggak suka jajan pisang goreng, jadi saya makannya yogurt. Kecuali dikirimi pisang goreng ya saya makan, tapi kalau enggak, saya sedia yogurt. Kenapa? Paling tidak hariannya bagus, sekali-sekali jajan silakan. Yogurt paling bagus ya, 6 sendok aja cukup tiap hari. Terima kasih. Pak Yo suka makan sukun dah? Iya, sukun itu saya suka, apalagi karena kalau Mega ke Pasar Atom ke mamanya kan punya toko di Pasar Atom. Itu membawakan saya sukun goreng kadang-kadangnya, tapi kadang-kadang aja sih kalau pas ke sana. Pak Yo, saya baru tiba dari Manokwari, baru sampai tadi. Saya bawa sukun Hawaii. Itu nanti saya kirim Pak Yo ya, kasih alamat rumah ya. Itu sukun Hawaii itu luar biasa, digoreng. Memang dulu ada beberapa hamba Tuhan di Manokwari hanya makan itu aja. Itu memang bibitnya dari sana, beda. Beda sekalian saya kirimin Pak Yo ya. Sukun itu digoreng. Buah yang mengandung protein. Jadi ya. Bagus banget buat daya tahan. Di sana kalau makan sukun saya kan di Papua dulu lama. Itu kalau di Papua Anda makan buah sukun itu nyamuk-nyamuk nggak bisa ngikin malarianya ya. Itu. Iya, itu aja. Oke, Pak Yo, tadi pertanyaan temulawak plus jahe itu jahe merah atau jahe biasa? Kalau jahe merah itu cenderung untuk angin, karena itu semua jamu tolak angin rata-rata pakai jahe merah. Kalau jahe putih untuk vitalitas kesehatan tubuh. Jadi saran saya pakai jahe putih. Oke. Terus di YouTube itu ada tanya Pak Yo, mau tanya gimana mau menaikkan berat badan dengan cara yang sehat. Kalau misalnya berat badan 45 kilo, tinggi badan 175 cm, ya memang kurang, terlalu kurus ya. Pertama tadi minum temulawak supaya nafsu makan alami. Pertama itu. Jadi buat temulawak selain membuat levernya baik, beratnya juga ikut naik. Yang kedua, mau tidak mau Anda harus beli susu full cream diminum pagi hari. Jangan malam hari karena kolesterolnya biar nggak naik. Yang ketiga, Anda makannya jangan 3 kali, 4 kali, tapi nggak sebanyak yang keempat tidak sebanyak yang siang. Jadi ya, menu makan malamnya dibagi jadi 2, jam 5 dan jam 8 malam. Maka beratnya akan naik. Dan Anda tidak boleh badminton, lari, tidak boleh. Hanya boleh berenang, kalau punya fitness, tapi kalau enggak ada gerakannya. Kalau mau nanti saya kasih gerakannya habis ini. Sembari ada pertanyaan lain, gerakannya saya siapkan. Baik. Oke, di YouTube juga Ibu Hernik Indrawati. Selamat malam Bapak Pendeta. Izin tanya, saya punya kiste ovarium fungsional. Tidak ada rasa sakit, ukuran sudah 5 cm. Bagaimana untuk penyembuhannya? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati.
Lagi mute Pak Yo, Kalau speakernya. biasanya di bawah 12 cm, bagi dokter itu dia tidak berkembang, tapi perlu dijaga. Yang pertama, tidak boleh stres. Karena stres itu kortisol bisa menyebabkan besarnya ukuran. Yang kedua, Anda tidak boleh minum minuman soda dan makanan kaleng. Yang ketiga, jus tomat. Tapi tomatnya itu direbus dulu. Direbus baru dijus. Itu bisa mengecilkan ukuran. Yang keempat, memang agak mahal, stroberi. Cari stroberi seminggu 4 kali. Ini Pastor Wesley, gerakannya sudah ada ya, saya setel ya, bagi yang ingin menaikkan berat. Ini bukan hanya menaikkan berat ya, ini bisa buat Bapak Ibu sehat kalau Bapak lakukan. Tapi kalau buat yang menaikkan berat, nanti naiknya bagus. Saya ulangi ya, gerakan ini bagus untuk fatty liver, tapi dilakukan orang yang ingin naik, ikut naik. Selain jalan cepat tadi. Ini, Anda ikuti ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Dikali 3 ya. Baca itu membantu menaikkan berat badan dengan cepat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kok suaranya bocor ya, Pastor Wesley? Enggak ada yang masuk itu. Enggak apa, kita mute dulu. Ayo co-host bantu mute coba. Tolong yang lain speaker dimatiin ya. Silakan, ada yang tanya lagi? Oke, ada sebentar. Saya lagi mute mereka itu. Shalom Pak Yu. Tangan kesemutan. Apa lalai kemana tadi ya? Jari-jari tangan saya kok kaku-kaku. Seminggu terakhir ini malah suka kesemutan. Kira-kira sakit apa ya Pak Yo? Itu biasanya. Vera Sakita tadi. Ya, biasanya kalau ke dokter, Anda disuruh cek LDL. Walaupun kolesterol Anda bagus, disuruh cek lagi. Biasanya dokter itu mintanya 2 minggu. Kalau Anda bilang bulan lalu saya cek bagus dok, enggak bisa, harus 2 minggu. 2 minggu itu kelihatan LDL-mu berapa, trigliserid itu berapa. Kalau yang tinggi trigliserid, berarti Anda nanti penanganannya beda. Kalau yang LDL, Anda cukup makan bawang putih 1 siung aja. Ya, setiap hari selama 3 minggu, nanti LDL-nya turun. Jangan makan yang berkaldu dulu. Jangan makan daging sapi dulu. Makan ikan dan ayam saja selama 3 minggu itu hilang. Kalau tidak hilang, Anda minum Neurobion 5.000 dan air kacang hijau. Itu bisa menghilangkan kebasnya. Terima kasih. Oke. Pak Yu tadi singgung masalah jus tomat setelah makan. Tomat itu termasuk buah ya. Jadi ada yang mengajarkan makan buah, jus itu jangan setelah makan, harus sebelum makan setengah jam. Kira-kira kebenarnya gimana Pak Yu? Yang benar itu kalau untuk sakit mah, yang pencerahannya jelek, jam 10 makan buah, baru makan siang. Tetapi kalau Anda pengobatan, dia dimasukkan bersama makan jadi sayur. Jadi di dalam ilmu gizi ada 2 teori. Ada buah, ada sayur. Yang ketiga apa namanya? Buah sayur atau sayur buah. Buah apel, ketika dia dimakan sendirian, dia menjadi buah. Tapi ketika dia diolah, jadi buah sayur. Tomat itu sayuran, bukan buah. Tapi dia bisa menjadi buah. Ya, ketika dia dimakan seperti jus tomat gitu ya, sebelum makan. Tapi ketika dia diolah di spaghetti, namanya sayur. Jadi
itu memang dalam ilmu gizi dia punya dua sifat. Beda dengan apel. Kalau apel itu buah murni, gitu ya. Tapi kalau Anda tahu nanas, nanas juga bisa ditaruh di nasi goreng. Jadi dia buah sayur. Seperti itu sih. Tapi kalau Anda mau makan buah sebelum makan di siang hari, itu sempurna. Sebelum makan siang maksud saya, jam 10 makan buah, jam 4 sore makan buah. Supaya kemarin kan Anda sudah ikut saya bulan lalu tentang lambung. Ternyata buah 15 menit sudah keluar dari lambung. Daging 3 jam. Kalau Anda makan buah sebelum makan daging, maka buahnya menyiapkan enzim untuk menghancurkan daging. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Yo. Ada Seli, kalau yang tanya ini tidak ikut bulan lalu, kasih link aja. Karena di bulan lalu sudah saya jelaskan tentang teori ini. Ya, baik. Pak Yo, kalau olahraga bersepeda apa bisa untuk fatty liver, Pak? Bisa. Kenapa saya ajari jalan cepat, Pastor Wesley? Karena tidak semua punya sepeda. Kalau saya harus suruh beli sepeda, mereka rasanya banyak. Jadi jalan cepat itu adalah olahraga yang tanpa biaya, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda punya sepeda ya sempurna. Sama dengan tanya gini Pak Wesley, kalau treadmill boleh enggak? Ya lebih mahal itu boleh lah ya. Jadi gitu ya. Yang enggak boleh itu sepedaan, tapi apa? Sepeda duduk. Itu enggak boleh. Beda. Beda. Yang sepeda di tempat itu berbeda dengan sepeda jalan. Kalau sama duduk Pak Wesley, gunanya buat jantung. Kalau yang sama jalan itu berbeda. Karena bergerak keseimbangannya dapat balancingnya. Ya, orang tukang becak gak kena jantung. Tapi kena jantung mati ngadak juga gak tahu. Ya karena kontranya habis kena serangan jantung dia. Iya betul, gak seimbang. Oke Pak Yo. Pak Yo, kalau saya pergumulan masih terlalu kurus. Mohon resep untuk berat badan ideal. Terima kasih Pak Yo. Ini seperti yang tadi, intinya Anda olahraga yang tadi saya tunjukkan, sama makan aja dibagi 4 kali ya. Jadi kalau makannya yang makan malam itu dibagi 2, jam 5 sama jam 8. Sama tadi olahraga yang sudah saya tunjukkan persis tadi ini yang ingin tanya berat naik. Terima kasih. Ya, ini Bu Vera Sagita rajin ini tanya. Minum vitamin D3 sebaiknya pagi hari apa malam hari Pak Yo? Iya, itu setelah makan siang aja. Setelah makan siang. Ya, kenapa? Anda ingat saya ya, ada 2 vitamin. Satu larut air namanya B dan C. Ada yang larut lemak namanya A, D, E, K. Karena itu vitamin A, D, E, K pasti setelah makan supaya bercampur dengan lemak sehat yang kita makan. Terima kasih. Oh, ya. Saya minum vitamin D3-nya pagi, Pak Yo. Boleh, tapi setelah makan pagi. Ke siang. Iya, setelah makan pagi. Pokoknya setelah makan, Pastor ininya. Oke. Kalau saya menjawab umum, Pastor, pasti setelah makan siang. Kenapa? Saya tidak kenal orangnya yang pertama. Kedua, saya jaga-jaga yang tanya kena emah. Jadi paling aman setelah makan siang. Tapi kalau Pastor setelah makan pagi, itu sudah benar. Ya. Ya, oke. Dari Pendeta Albinus. Pak Yo, tangan kiri sakit, nyeri. Kalau pegang barang, kerasa, kram. Obat herbanya apa, Pak Trim? Ya, itu namanya perifer. Tolong yang lain di-mute ya, tolong ya. Itu namanya perifer, apa jaringan tepinya kena ya. Yang pertama, kalau Anda, ini merek ya, Anda beli Neurobion 5.000 boleh, yang 5.000 minum sehari 1 sampai seminggu diminum. Yang kedua, air kacang hijau. Jadi kacang hijau 2 sendok, direbus dengan air 2 gelas, mendidih, setelah dingin, diminum. Itu juga isinya sama dengan Neurobion 5.000. B1, B6, B12. Kalau Anda tidak ada kacang hijau, ambil daun salam di dapur, itu 10 lembar direbus air 2 gelas, itu juga menghilangkan cepat. Itu ya, air daun salam ya. 10 lembar direbus air 2 gelas. Itu
obatnya sama dengan purin, asam urat, walaupun Anda bukan asam urat ya. Terima kasih. Oke, ada yang tanya sukomala bahasa Inggrisnya apa ya? Sukun. Apa ya tanya? Masih suka. Oke, saya lanjut aja Pak Yo. Pak Yo, kalau mata kena glukoma, obatnya apa? Karena penglihatan yang sebelah kanan tinggal 25%. Ya, kalau Anda mau ikuti resep saya, ya pegang matanya. Yang pertama bilang, dalam nama Yesus mataku baru. Itu yang pertama, paling penting. Percaya saya pernah ngajari hamba Tuhan gini di Ambon ya. Sekarang telepon saya, Pak, mata saya bisa baca Alkitab lagi. Itu penting loh. Itu penting. Perkatakan, pegang Ya, terus. Pagi, siang, malam. Minta mata baru supaya untuk baca Alkitab. Bukan untuk buat sinetron ya. Bilang, Tuhan, aku mau sisa hidupku baca Alkitab. Itu penting loh saudara. Ini penting. Saya kalau ngobati orang itu pakai gitu. Yang kedua, wortel ya. Wortel di jus wortel bisa. Dimakan biasa kurang ya. Harus di jus. Supaya enzimnya nggak tercampur sama bumbu lain. Yang ketiga, jus tomat boleh. Jadi yang keempat paling penting ini bayam. Jadi makan sayur bayam itu seminggu 3 kali. Itu luteinnya bisa membuat mata lebih baik. Nah, tapi ada yang lebih mahal tapi sulit nyarinya. Namanya blueberry. Tapi ternyata pasien-pasien di kampung desa-desa saya kasih bayam juga lebih baik. Karena lutein di bayam tidak kalah dengan lutein di blueberry. Terima kasih. ya. Kalau orang Hong Kong itu pakai itu loh, apa yang biji merah-merah itu ya, yang Ya, direndam itu ini. bisa juga. Oh, Bisa itu juga buat itu. mata ya. Berry, goceri atau apa itu? Agak egoceri ya, kayak gitu ya. Oke, ini Pak Albinus tanya, obat herbar buat polip apa ya Pak? Buat apa? Buat polip Oh ya, herbalnya ya. apa? Ya. Oh ya, tadi ada yang tanya bread, tulisannya bread ya, kayak roti bread gitu, breadfruit gitu ya. Ya. Jadi sukun itu bahasa Oh itu Inggrisnya sukun ya, breadfruit ya. breadfruit ya. Ya. Saya enggak tahu sih, ini anak saya barusan keluar dari kamar kasih tahu. Oke. Dia dengar tadi soalnya. Oh, Ya, itu saya lanjutkan lagi polip ya. Yang ya. pertama Anda butuh zinc. Paling gampang ya jeruk nipis ya, paling murah itu jeruk nipis dibagi setengah, diperas, dikasih air, diminum setelah makan siang. Tujuannya supaya lambung tidak kena, tapi polipnya cepat sembuh. Kedua, memang agak sulit buah musiman ya, manggis. Yang ketiga, kalau Anda tidak punya sakit mah, mangga muda itu dibuat rujak aja cepat ya. Tapi yang keempat, yang paling gampang, murah, pepaya. Itu zinc-nya juga tinggi, tapi tolong tempat nempel bijinya jangan dibuang. Itu dimakan biasa aja, itu mempercepat kesembuhannya. Tentunya harus ada ke dokter ya, biar obatnya dari dalam ada ya. Terima kasih. Ya. Polip. Itu Ibu Elizabeth sinusitis. Sinusitis minum apa Pak? Sinusitis itu gampang. Sinusitis maaf ya, yang pertama kadang-kadang pikiran akan apa-apa ya. Dulu itu Mega istri saya pernah gak enak di hidung-hidungnya itu, padahal dia cuma mikir mamanya, ya bukan mikir dirinya. Jadi pikiran itu bisa membuat di situ membengkak. Yang kedua, minum air putihnya tolong dihitung lagi. Tidak boleh banyak, tapi sering. Jangan minum dingin dulu. Sebenarnya minum dingin tidak ada hubungannya sama sinus. Sebenarnya. Tetapi beberapa orang mengalami ngilu. Jadi hindari es dulu. Lebih baik hangat atau air biasa. Ketiga, kalau ada stroberi, wortel sama jeruk. Jeruk keprok ya, jeruk peras itu paling efektif menyembuhkan sinus. Thank you. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang tanya di YouTube,
Yohanes Kristianto, Shalom Pak, mau tanya kalau sedang yang flu, sedang flu boleh nggak divaksin? Flu jangan dulu. Kenapa? Karena gini, kan di dalam ada virusnya. Ya. Ya, dia udah flu nih. Ini menurut saya loh pribadi ya. Ya, ya. Di dalam tubuhnya sudah ada virus. Nah, akan vaksin itu akan dimasuki virus. Nah, virusnya nanti tubuh kan tujuannya begini, Pastor. Dia akan menghasilkan imun untuk virus yang mana gitu loh. Dan itu karena itu orang flu tidak disarankan vaksin dulu. Semoga ini mengerti ya, logikanya ngerti ya, gitu. Terima kasih. Ya, karena flu kondisi badannya juga lagi shock. Oleh sebab itu dia bisa terserang virus flu ya, daripada dikasih virus lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Isai. Shalom Pak Yu, untuk mengobati tangan kesemutan apa ya tadi sudah ya. Dan untuk mengurangi perut gendut yang baik minum apa ya Pak? Paling bagus tadi. Ini banyak pendeta ini perutnya gendut-gendut ini. Paling bagus tadi. Kalau terakhir makan jam 6, besok makan jam 7. Jam 7. Ya. Tapi kalau bisa janji, kalau nggak ada pelayanan, makannya jam 6. Ada komitmen itu ya, komitmen. Jam 6 terus. Tapi kalau ada undangan, ya udah, berani diundang, berani bayar. Undang jam 9, makan jam 10. Kalau Anda berani itu, dijamin pinggangnya kecil. Ayo kita kerjakan challenge ya. 3 bulan lagi yang nggak menjalankan beratnya tetap. Gitu aja. Kalau makan jam 6, hamba Tuhan jam 1 belum tidur udah lapar. Makan lagi dia. Ayo kita praktek itu ya. Terus Pak Yu, apa saja penyebab fatty liver? Tadi kan sudah diajarin. Bagaimana cara pencegahan fatty liver juga sudah diajarin. Apa pantangan orang yang kena fatty liver? Oh, pantangan. Sebelum dan pantangannya ini, pantangannya. Terima kasih. Ya, jadi pantangannya ini. Nanti Anda lihat lagi ya. Nanti khotbahnya kan bisa diulang nih. Dilihat ya. Paling tidak ini ya penyebabnya ini ya kan. Penyebabnya jelas, tapi pantangannya ada ya. Ini penyebabnya. Nah, tahu toh? Ya, betul. Tapi kalau Anda mau tanya yang dipantang, ya tadi itu pasti jeroan. Kembali ke ilmu saya, jangan makan berlemak, jangan makan terlalu banyak nasinya. Karena gini saudara, nasi kan bukan lemak, tapi dirubah jadi lemak, gitu loh masalahnya gitu. Karena itu trigliseridnya ikut naik. Karena itu nanti pantangannya pasti nasinya nggak boleh banyak, nggak boleh makan gorengan dulu, sama nggak boleh makan lemak, jeroan-jeroan gitu ya. Yang fatty liver loh ini ya. Jadi nggak boleh gorengan sedikit pun loh saudara, kalau sudah fatty liver, supaya cepat sembuh ya. Terima kasih. Baik, yang di YouTube bertanya, Mivina Taliti, mohon maaf ya, pertanyaannya tidak jelas, jadi tolong diulangi saja. Saya tidak paham pertanyaannya. Oke, dari Angel, Pak Yu, obat alami apa untuk kolesterol? Yang pertama, bawang putih. 1 siung dimakan setelah makan siang. Kedua, mentimun dan seledri, belimbing di jus, karena kolesterol berhubungan dengan darah tinggi. Yang ketiga, jeruk nipis setengah diperas, dikasih air, diminum. Nanti kalau mau lebih jelas, hubungi Pastor Wesley, nanti ada link khotbah yang tentang kolesterol itu sudah pernah. Nanti Anda bisa ngulang itu lebih jelas ya. Terima kasih. Baik. Ini tanya tentang di YouTube juga tanya tentang kalau makan nasi baiknya pagi, siang atau malam. Kan karbohidrat itu ya. Satu, kedua, apakah kekhawatiran, kecemasan bisa bikin sakit mah, sakit lambung? Kekhawatiran pasti bisa menyebabkan sakit mah, pasti. Contohnya, kalau mau contoh saya kasih contoh ya. Vera Sagita
bisa enggak Saudari Vera Sagita yang di Zoom, bisa enggak ngantiin khotbah saya 23 Mei bulan depan? Duh, ini langsung perutnya sakit, langsung. Karena cemas dia ya. Jadi ini contoh. Kalau cemas itu bisa membuat sakit mah, ya langsung sakit mah. Jadi itu bisa. Masalah makan nasinya, ini akan saya kasih pelajarannya habis ini. Ya, pertanyaan yang lain aja Pak Yusli. Ya. Saya lagi carikan slide buat nasi. Oh ya ya, oke. Saya lagi job linknya itu, oke. Terakhir ya, kalau untuk orang yang sakit ginjal Pak Yo, itu ginjal tinggal satu, karena satu itu mengkeret. Ada puasa atau pola makan atau diet bagaimana Pak Yo yang paling baik, atau tidak boleh makan garam atau bagaimana Pak Yo? Kalau fungsinya masih normal, dia tidak masalah. Tapi kalau fungsinya dilihat nanti di situ ada saringan EFGF, ERGR ya. Jadi saringannya masih utuh enggak? Kalau saringannya masih utuh, dia seperti orang diamputasi, tangannya masih bisa macam-macam. Tapi kalau ginjalnya itu saringannya sudah rusak, dia dilihat. Kalau sudah cuci darah, tidak boleh makan sayur apapun kecuali kol, brokoli. Tidak boleh makan hewan kaki 4. Jadi ikan, ayam, tahu, tempe. Jadi sayur apapun tidak boleh. Minum air putihnya dihitung. Tapi kalau fungsinya masih normal, dia masih seperti biasa. Jadi ginjal itu ada saringannya, Pastor Wesley dan teman-teman. Kalau saringannya sudah turun, maka dia tidak diizinkan minum banyak, tidak diizinkan makan sayur apapun. Buah apapun tidak boleh kecuali beri, buah beri, stroberi aja. Terima kasih. Tomat nggak boleh juga ya Pak Yuen? Tidak boleh. Jadi teman-teman semuanya, senior-senior, makan buah itu sebelum kena ginjal. Makan sayur itu sebelum kena. Kalau saya Pak Yohanes ini ya cerewet ngajari makan sayur itu supaya tidak cuci darah. Kalau sudah cuci darah tidak boleh makan sayur seumur hidupmu. Jadi kalau kadang-kadang Pastor Wesley kalau saya ngomong makan sayur ya sehari sekali itu kan kelihatan jahat. Padahal kalau sudah kena cuci darah tidak boleh makan sayur. Harus minum air putih 8 gelas ya. Kalau Anda tidak mau seumur hidup kalau kena cuci darah minumnya diukur dengan kencing. Kencing berapa? Ya minumnya berapa. Jadi tidak boleh minum banyak lagi. Jadi karena itu saudara Bapak Ibu kalau Yohanes ini cerewet ngajari minum, makan, itu karena sayang gitu ya, bukan karena apa-apa. Ingat ya, kerjaan Yohanes itu kalau orang tanya baru dibayar. Nah, ngapain ngajari Anda itu harusnya? Gitu ya. Semoga Anda itu mengerti hati saya. Terima kasih, betul. Terima kasih ya. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira waktu juga udah jam 8. Hari ini juga Pak Yo kelihatan juga lelah, capek, dan berkenan menjadi berkat di tengah kita. Hidup ini memang mahal ya, sehat itu mahal ya, harus dijaga karena ini bait Allah. Pak Yo kenapa begitu tiap bulan menyisihkan waktu untuk menjadi berkat? Karena dia cinta Tuhan, dia cinta hambanya Tuhan, dia cinta kita semuanya ya Pak Yo ya. Saya kira itu yang menjadi sebuah tujuan utama Pak Yo berada bersama-sama kita tiap bulan mengajar kita. Karena kita ini adalah para pemimpin, para tokoh yang dipercaya Tuhan, para hambanya. Saya kira itu kita patut mengucap syukur. Ya, ada terjadi kesalahpahaman. Akhirnya Pak Yunus sampaikan, ya sudah. Saya kira itu kita bisa paham, mengerti. Ya, saya kira itu. Pak Yo boleh berkenan nggak doa buat kita penutup blessing kita? Iya. Mari saudara kita menghampiri dia sekali lagi. Ya, terimalah yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Berkat, keselamatan, kesembuhan, hikmat, akal budi yang dari surga. Kesembuhan, hubungan baik, suami istri, anak dan menantu. Bahkan apa yang tidak pernah